Perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia memang baru akan dibahas pada tahun 2019 atau 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Namun, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia seharusnya sudah dimulai. Banyak pihak menduga kehebohan pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam kasus pembagian saham PT Freeport Indonesia sengaja digulirkan untuk mengulur waktu proses divestasi. Sementara itu, pemirsa, hari ini DPR akan memanggil PT Freeport Indonesia dan juga Kementerian ESDM untuk membahas soal renegosiasi kontrak dan rencana divestasi saham. Di tengah kegaduhan masalah pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setia Novanto terkait pembagian saham Freeport, proses divestasi saham Freeport yang seharusnya dieksekusi malah jalan di tempat. Divestasi saham dan perpanjangan kontrak masuk dalam poin paket renegosiasi yang telah ditetapkan dalam nota kesepahaman sebelumnya. Namun pembahasan perpanjangan kontrak terbentur dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014. Pengamat pertambangan dan energi Marwan Batubara menilai, karena masalah tersebut, PT Freeport Indonesia masih mengulur proses divestasi saham. Freeport beralasan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan penawaran saham. Jika merevisi peraturan PP nomor 77 tahun 2014 menjadi jalan keluar, maka pemerintah harus membuat perjanjian yang menguntungkan. Akomodasi perpanjangan bagi Freeport itu kita merubah peraturan, di sisi lain kita harus mendapatkan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Misalnya, divestasi saham itu jangan sampai lewat IPO, tapi harus dibeli oleh pemerintah Indonesia. Lalu nanti itu bisa saja dieksekusi oleh BUMN atau ada BUMN baru. Dan jumlahnya mestinya kita minta supaya dalam 5-10 tahun ke depan itu menjadi 51% supaya kita menjadi pengendali di sana. Itu syarat pertama misalnya. Yang kedua, kita bisa minta supaya royaltinya dinaikkan, tidak hanya sekedar 4% seperti sekarang. Supaya pendapatan negara juga meningkat. Menjadi berapa? Bisa menjadi 6 atau 7%. Penawaran 10,64% saham Freeport masih dinanti, namun skema penawaran saham masih menjadi pertanyaan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad mengatakan pihaknya menyambut baik Freeport Indonesia bisa melantai di IHSG. Nanti kita tunggu aja dulu ya, kita tunggu dulu. Pada prinsipnya sih dasarnya kita ya senang kalau ada perusahaan-perusahaan besar bisa listed di Jakarta Stock Exchange ya atau di bursa, dan kita dorong malah ya yang besar-besar itu bisa listed, tidak hanya perusahaan besar di pertambangan tapi di perkebunan, di lain-lain sebagainya, agar kemudian kita dorong agar memanfaatkan pasar bursa Jakarta untuk listed ya. Bisa disiapkan. Pelepasan saham Freeport dibagi bertahap. Prioritas utama adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, baru kemudian BUMN dan BUMD. Saat ini pemerintah baru memiliki 9,36% saham. Freeport harus melepas setidaknya 81,27% saham. Tim Liputan Metro TV.